Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Tidak lupa juga selawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan serat. Apa itu kerajinan serat? Nah, silakan anak-anakku sekalian, kita simak slide pembelajaran berikut ini. Kerajinan serat. Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, budaya, dan sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Tingginya keanekaragaman suku, budaya, dan sumber daya alam Indonesia telah memberi keuntungan yang begitu luar biasa kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kekayaan yang begitu melimpah kepada bangsa kita. Kita masuk pada pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga biasanya digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang biasanya digunakan untuk berbagai macam aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang banyak sekali digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Nah, di sini kita akan lihat berbagai jenis serat dan karakteristik bahan serat itu sendiri. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Mana sih yang serat dari tumbuhan? Serat tumbuhan adalah serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya, bahan tersebut kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Dan serat yang berasal dari tumbuhan dapat kita klasifikasikan menjadi 4 di antara. Serat dari biji. Contohnya di sini bisa kita lihat adalah kapas ataupun kapuk. Nah, kapas dan kapuk ini tidak asing bagi kita. Seperti kalian lihat pada gambar. Kapas biasanya digunakan, dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan kesehatan ataupun di kebutuhan kosmetik, terutama bagi yang perempuan. Sedangkan kapuk biasanya kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, ya seperti kasur. Serat dari batang. Ini yang kedua. Contohnya adalah batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkari, rosella, dan lain-lain.
anggrek. Kita lihat pada gambar tersebut. Nah, di sini anggrek betul-betul dimanfaatkan untuk kerajinan. Dan juga melinjau. Melinjau juga bisa digunakan, terutama di sini adalah batangnya bisa digunakan untuk pembuatan kain. Kain yang berasal dari serat batang melinjau. Kemudian tidak kalah juga adalah beringin. Ya, itu bisa digunakan seratnya untuk pembuatan kain. Contoh lain juga ada rosella, mahkota dewa. Yang ketiga adalah serat dari daun. Contoh serat dari daun, di antaranya di sini ada namanya daun mendong. Kemudian daun pandan berduri, ini tidak asing bagi kita. Dan di lingkungan tempat tinggal kita juga banyak dilihat. Kemudian enceng gondok. Enceng gondok ini kalau tidak di daerah-daerah rawa agak sulit kita melihat. Dan seperti inilah contohnya. Kemudian nanas. Nanas di sini dimanfaatkan adalah daunnya. Yang berikutnya adalah pisang abaka. Nah, seperti pada contoh gambar. Nah, berikutnya di sini ada juga yang namanya serat dari buah. Pemanfaatan serat dari buah di sini bisa kita ambil contohnya adalah buah kelapa. Di mana serabut-serabut kelapa itu banyak dimanfaatkan. Kemudian sekarang kita masuk pada serat dari hewan. Tadi serat dari tumbuhan. Serat dari hewan adalah serat yang berasal dari hewan yang memiliki tekstur yang lebih lembut dan halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bagian bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Apa itu stapel? Stapel merupakan serat berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Nah, tentunya kalian juga tidak asing dengan benang wool. Contohnya adalah wool yang terbuat dari bulu domba, alpaka, unta, mohair, kelinci, dan lain sebagainya. Dan banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Dan ini tidak asing. Nah, silakan kalian saksikan di sini ada contoh bulu domba yang dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kerajinan, terutama untuk pembuatan benang wool. Kemudian bulu alpaka, kelinci, bulu unta, dan bulu mohair. Serat dari filamen. Filamen adalah merupakan serat berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra. Biasanya digunakan membentuk kepompong. Contoh pada gambar. Nah, dari kesemuanya tadi yang kita sudah bahas memiliki karakter-karakter sendiri. Bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan agak sedikit kaku. Kemudian dia mudah kusut, mudah menyerap keringat, dan rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Sedangkan serat dari ulat sutra memiliki ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut,
tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, dan tidak mudah berjamur, namun mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Nah, biasanya sutra ini banyak digunakan oleh kaum wanita atau banyak digunakan oleh orang-orang yang ya bisa kita bilang kaya lah, memiliki duit, karena sutra ini kualitas kain yang begitu bagus sehingga tidak semua masyarakat bisa menggunakan jenis kain seperti ini. Kemudian serat dari wol. Wol memiliki ciri-ciri yang kuat, namun tidak berkilau, tetapi dia keriting, kekenyalan tinggi, elastis tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik dan tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, yang berikutnya adalah sekarang kita masuk pada pengolahan bahan serat. Bagaimana sih cara pengolahan bahan serat tersebut? Nah, yang pertama adalah dilakukan namanya pemintalan benang atau kita kenal sebagai spinning. Apa itu spinning? Spinning adalah proses di mana kapas dipintal menjadi benang, sutra dipintal menjadi benang, dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu adalah dilakukan penggulungan, kemudian pencelupan warna sehingga benang menjadi berbagai macam warna. Kemudian dari benang diolah menjadi kain. Nah, ini adalah proses pemintalan kepompong ulat sutra menjadi benang. Dan kemudian yang ini adalah pemintalan kapas menjadi benang. Nah, dari benang yang sudah jadi, yang berbagai jenis warnanya itu disatukan, diolah menjadi kain. Nah, berikutnya adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Dalam proses produksi kerajinan bahan serat ada berbagai jenis atau bentuk teknik dasar yang digunakan di dalam produksi kerajinan bahan serat, seperti kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, adapun tekstil yang digunakan itu sangat beragam. Di antaranya yaitu adalah menenun. Apa itu menenun? Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun dari persilangan dua set benang dengan cara memasukkan benang pakan secara melintang pada benang lusin. Nah, tentunya kalian bertanya-tanya di sini, apa sih yang namanya benang pakan dan benang lusin? Benang lusin adalah benang yang disusun sejajar. Nah, biasanya di sini dia memanjang dan tidak bergerak, namun terikat di kedua ujungnya. Nah, itulah yang dibilang sebagai benang lusin. Nah, sedangkan benang pakan adalah benang yang dimasukkan melintang pada benang lusin ketika menenun kain. Seperti pada contoh di sini adalah bagaimana proses menyatukan benang-benang yang ada menjadi sebuah kain. Nah, di sini Pak Guru ambil contoh adalah kain songket Lombok. Menjahit adalah menyambung kain dan bahan-bahan lain menggunakan benang dan jarum. Insya Allah kalian mungkin sudah ahli dalam menjahit. Kemudian mengikat. Mengikat adalah
yang dipakai untuk menguatkan, menyatukan, dan menggabungkan. Kemudian yang berikutnya adalah produk dan proses kerajinan bahan serat. Di sini ada beberapa syarat perancangan benda kerajinan. Yang diantaranya adalah kegunaan atau dikenal sebagai utility. Benda kerajinan harus dapat digunakan sebagai fungsi dan kebutuhan. Jadi bahan kerajinan tersebut bukan kita asal buat, namun kerajinan tersebut kita buat harus bisa dapat difungsikan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Kemudian kenyamanan atau comfortable. Nah, di mana benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Jangan sampai kita buat sebuah barang kerajinan namun tidak nyaman dipakai. Kemudian keluasan, fleksibel, di mana benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Ya. Kemudian keamanan, safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Ini harus dicatat. Kemudian keindahan. Nah, ini atau estetik. Di mana benda kerajinan harus mempunyai daya tarik lebih. Jangan sampai kita membuat sebuah bahan kerajinan namun tidak memiliki daya tarik bagi konsumen. Dan yang terakhir yaitu adalah pengemasan produk kerajinan bahan serat. Nah, kemasan adalah penyajian sebuah produk kerajinan. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah menjual produk. Tentunya kalau ketika kita menjual produk, kita harus mengemas dia sedemikian rupa sehingga barang tersebut terlihat tidak pernah terpakai. Kemudian kemasan tersebut tentunya adalah untuk melindungi produk agar tidak lecet. Yang ketiga adalah memudahkan penggunaan produk. Yang keempat, memperindah penampilan produk. Nah, ini jadi kemasan itu penting untuk memberikan sebuah daya tarik tersendiri. Demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.